warga, jadi aku pengen kamu. Coba kita turun di sana ya, biar bisa lebih jelas mungkin ya Ran. Ya udah, kesana aja berarti. Ya. Pas tikungan situ. Tapi aku lihatnya si cewek itu memang benar ada yang kamu bilang tadi dengar dari warga. Jadi yang ngikut di atas mobil itu cewek. Cewek. Aku lihat cewek. Memang sering di atas mobil dan itu mulainya dari sana. Daerah situ Ran. Dari tikungan yang itu. Oh. Sampai situ, kadang di sekitaran sini lah. Sekitaran sini cewek itu ikut. Dan cewek itu pakai kayak kebaya, entah kebaya atau apa, pokoknya kayak daerah gitu. Kayak baju adat ya. Baju adat, tapi warna kuning. Warna kuning. Umurnya matang sih, udah matang. Udah ibu-ibu, udah agak tua ya. Iya. Itu dia apa sih kan? Kurang tahu ya apanya, aku belum nanya ke dia. Kalau ketemu sekarang sih belum. Cuman ini tadi kan aku tahu gara-gara flashback aja Ran. Flashback kejadian-kejadian itu ternyata benar memang ada si cewek itu yang suka ikut. Dia emang usil. Beda sama yang di tempat itu. Jembatan. Ya kalau yang ini emang usil. Saya dan Intan melakukan penelusuran ke lokasi terjadinya kecelakaan bus Giri Indah pada bulan Agustus tahun lalu. Di kilometer 90 Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor. Tempat terjadinya kecelakaan maut bus pariwisata Giri Indah. Jalan yang menikung tajam serta berada pada posisi jalan menurun. Nah kan, aku ajakin kamu ke tempat ini. Ya, ini ada satu tempat lagi yang aku mau tunjukin sama kamu di sini. Di sini tuh sering terjadi kecelakaan kan, dan korbannya rata-rata meninggal. Pasti ada korban yang meninggal. Nah, kalau kita lihat dari kondisi jalan ya, tuh lihat ya. Pas belokan itu Iya, dia berbelok dan menurun curam. Dan kalau aku lihat ini sebenarnya tuh garis lurus loh Tan. Jadi semacam tusuk sate, iya kan? Di situ ada pertigaan, dari atas bis lurus ke sini gitu. Iya. Nih lihat, dari bangunannya masih baru ya. Iya. Nah, bisnya Tan dari atas sana dia langsung turun. Nah, tuh. Langsung ke situ ya? Iya, ini kalinya. Gitu. Berarti satu lurus dari sana ke sini langsung ya? Yuk, kita coba masuk. Aku mau ngelihat bawahnya. Penasaran ya? Penasaran, yuk. Ini kelihatan banget ya Tan, bangunannya tuh memang udah diperbarui tapi emang belum dipakai ya. Iya. Aku penasaran banget nih sama jatuhnya tuh mobil. Bisnya itu di mana? Sini. Serem banget ininya, apa jelas banget. Bukan hanya keadaannya. Bukan. Dari kejadiannya serem banget. Kayak yang benturannya keras banget Ran. Benturannya keras banget terus masuk situ ya. Mereka masih ada di sini loh Ran. Beberapa ada di sini. Itu ada cewek. Ada cewek di mana? Pas yang aku tunjukin. Ini. Ya.
Dia bagian dari korban juga. Oh, Dia dia ada di sini. dia salah satu korban yang kecelakaan yang aku maksud. Heeh. Salah satunya itu, dia tadi di atas udah ngawasin kita. Sekarang dia ada di situ. Banyak hal yang menarik kamu di sini ya, Kan? Narik banget dari titik-titik sini. Setiap sudut ada, di atas ada, dari sini ada. Dan aku kayak ketarik banget buat di atas, nggak tahu dari apa ya itu ya, ada apa di sana juga nggak tahu. Tapi Di kayak- atas sana maksud kamu? di atas sana. Dari tadi narik terus. Buat aku kayak pengen aja penasaran ke sana. Jadi kamu mau buktiin ke sana? Boleh? Ya udah. Ya udah mendingan sekarang kita ke sana mumpung belum malam banget. Di lokasi kecelakaan ternyata menyimpan cerita tersendiri. Ada batu keramat yang dipercaya oleh warga desa Tugu sebagai lokasi yang cukup ditakuti. Tidak sedikit kendaraan yang menjadi tumbal kecelakaan di daerah tersebut. Entah masih beraroma mistis atau karena kondisi jalan yang turunan dan berkelok. Tetapi kecelakaan masih saja kerap terjadi di lokasi tersebut. Mau ngomong, dari tadi kan nangis terus, dari kita ngobrol sama bapaknya itu udah nangis terus aku coba buat, kamu kenapa nangis, jangan nangis terus, berhenti dulu, kalau mau kesini ngomong apa yang mau kamu sampein. Dia ngomong kalau banyak banget cerita, banyak banget misteri yang dia tahu karena dia udah paling tua di sini yang disembunyiin, yang harusnya itu tuh diungkap kebenarannya gitu kan. Dia di sini. Cerita jalur puncak yang dianggap angker penuh dengan misteri. Saat menelusuri lokasi kecelakaan bus pariwisata Giri Indah, energi Intan tertarik ke sebuah tempat yang berada di atas bukit. Pabrik teh Ciliwung sudah tidak beroperasi lagi. Pabrik yang dibangun Belanda tahun 1871 dahulu adalah hutan. Sejak zaman dulu terkenal angker. Saya mendengar isu gaib tentang pabrik teh. Sering adanya penampakan tengkorak dan sosok wanita berambut panjang. Nah di sini Ran, ternyata tempat ini kayaknya yang dari tadi narik aku. Kawasan ini dari bawah tadi kan udah narik banget. Ya udah coba kita lihat siapa tahu deh. Kayaknya ada orang. Selamat malam, Pak. Iya, malam. Kebetulan ada Bapak di sini. Nah, Pak, jadi saya sama teman saya sedang melakukan penelusuran tentang kecelakaan yang sering terjadi di tikungan bawah itu. Iya, tadi saya ke bawah, tapi nggak tahu teman saya ini merasa tertarik, Pak, untuk naik kemari. Sepertinya ada yang narik gitu, iya. Iya, Makanya saya. Ya emang waktu itu kan ada bis kecelakaan itu mungkin banyak korban lah istilahnya. Mungkin ya sedikit banyaknya mungkin arwah-arwahnya masuk ke sini gitu ya. Nah, saya tuh penasaran, Pak. Ini tuh tempat apa sih, Pak? Ini perkebunan teh Ciliwung. Perkebunan teh Iya. Ciliwung. Oh ya, maaf saya lupa nanya, Bapak namanya siapa? Saya Misbah, Bapak Misbah di sini sebagai. security. Oh gitu. Jadi ini perkebunan teh Ciliwung. Lalu ini gedung apa, Pak? Kalau ini Sayang, saya dan Intan tidak diperbolehkan masuk ke dalam pabrik. Lalu apakah ada kaitannya dengan peristiwa kecelakaan yang sering terjadi? Ini tuh tempat apa, Pak? Bisa sambil mungkin sambil kita melihat ke arah sana, Pak. Kita datangi ke arah sana gimana? waduh kalau untuk sementara sih ya nggak boleh sih sekarang nih. Oh Mungkin gitu. nanti ya bisa lah kalau misalnya nanti gitu. Jadi ini kalau misalkan saya sama teman saya masuk ini belum boleh. Belum boleh untuk sementara ya. Ya sudah, berarti saya pamit. Terima kasih Bapak informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya. Kasih Bapak. Ya. Kondisi pabrik yang sudah rusak dianggap sebagai tempat yang memiliki aura mistis. Nah, tadi kan kita udah ketemu security-nya juga. Iya. Ternyata memang
sekarang tidak seaktif dulu ya, jadi cenderung kosong ya. Itu apa sih Tan yang narik kamu ke sini sebenarnya? Kita udah sampai sini nih. Iya, ternyata dari satu kawasan ini semuanya itu banyak dan rame banget. Mereka itu bergerombol yang nyoba buat narik aku buat kesini. Cuman setelah sampai sini, cuman ada 2 cewek yang di sana. Di sebelah sana itu dia nangis dari tadi sampai sekarang. Terus? Terus di sini di jendela itu juga ada cewek. Jendela yang ada lampunya atau enggak? Enggak, yang sebelahnya. Itu ada cewek memperhatikan sini. Itu memang kalau yang di sini cuman pengen nampakin dia aja gitu. Kalau yang di sana agak usil sih Ran, di sebelah sana. Yang kamu lihat dia sosoknya seperti apa? Dia cewek. Ada cowoknya juga, tapi yang nangis dari tadi cewek. Aku dengar dari tadi narik buat aku ke sana, cuman kan nggak boleh ke sana ya Ran. Kita nggak boleh ke sana. Biar aku undang aja dia ke sini. Dia ada di sana. Dia tadi mondar mandir sebelah sana, mondar mandir di depan. Kayak Bajunya pengen- apa itu Tan? Putih. Pengen aku ke sini. Tuh dia udah nengok. Aku bilang kalau mau ngomong ke sini aja gitu. Dia udah mulai ngedeket nih. Tuh dia jalan. Dia ngedeket ke sini. Nih, senter aku cahaya ini ngikutin jalan dia. Nih dia masih di sini. Aku coba suruh sini. Ya, dia di situ. Udah paling deket dia. Ya. Dia ngomong banyak misteri di tempat ini yang disembunyikan. Dia ngomong gitu. Ya, apapun itu yang mau dia sampaikan ke aku, itu memang cerita dari tempat ini ya Ran, karena tempat ini kan udah cukup tua, tempat bersejarah, udah lama ada di sini. Jadi pasti memang di mana-mana tempat yang apalagi istilahnya dikosongin gitu Iya. ya. Sedikit aktivitas itu pasti banyak lah makhluk kayak gitu kan. Banyak cerita yang ada di sini. Ya udah, jadi kita udah sampai ke sini karena kamu tadi benar-benar ditarik ya, mungkin Iya. sosok dia yang mau mengatakan sesuatu, tapi memang apa itu nggak bisa dibilangin ya. Ya, setidaknya dia udah sedikit ngomong sama. Ya udah, kita lanjut ke tempat lain mungkin malam ini ya. Iya. Yuk. Masih kuat. Insya Allah. Oke. Yuk. Cerita pabrik teh dan misteri tempat terjadinya kecelakaan adalah 2 hal yang berbeda. Namun warga meyakini kemunculan makhluk gaib yang sering terlihat di pinggir jalan berasal dari pabrik teh. Ada yang masih berdiri apa masih hidup ya, yang sebagian kebanyakan yang udah meninggal di sana. Udah meninggal, pas diangkat udah meninggal. Pak, selamat sore. Selamat sore. Ya, Tan, kebetulan kita ketemu sama Bapak pemilik rumah ini. Oh iya. Iya, rumah yang di sebelah kejadian ya, Pak Iya. ya. Iya, Pak, saya mau tanya-tanya, Pak, sini, Pak. Nah,
Ini rumah Bapak. Iya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Husen. Pak Pak Husen. Husendra. Pak Husendra. Nah, Pak Husendra, ini kan benar-benar rumahnya nih sebelahan persis dengan kejadian. Bahkan Bapak lihat langsung. Ya, menurut saya lagi keadaan di sini, di depan ini. Ya, saya lihat langsung. Kondisinya sendiri seperti apa, Pak? Saat itu, Pak? Ya, kondisinya itu kan banyak kan sebelum itu belum banyak orang. Ternyata kan saya lihat ternyata kan orang dalam di situ banyak yang di depan semua. Oh. Ya, ternyata kan numpuk di depan semua itu yang apa? Yang di bisnya itu. Nah, sesudah itu saya lari ke rumah. Ke rumah kan kebanyakan orang, ya sudah itu saya bantuin aja semua. Evakuasinya semua. Nah, sesudah itu kan banyak yang meninggal di sini, hampir 13 orangan yang meninggal di sini. Di sini. Pada saat Bapak membantu mengevakuasi korban, itu semuanya sudah meninggal atau masih ada yang hidup lalu meninggal di atas? Ya, menurut saya pas waktu evakuasi sebagian ada yang masih berdiri apa masih hidup ya. Yang sebagian kebanyakan yang udah meninggal di sana. Udah meninggal pas diangkat udah meninggal. Ya udah, berarti sekarang kita coba cari tahu sebenarnya di tempat ini tuh ada apa lagi sih, Tan, selain kita ke sana yuk. Oke. Keberadaan jalur puncak sebagai penunjang transportasi memudahkan pengguna jalan. Benarkah ada hubungan penampakan arwah yang sering terlihat dengan kejadian kecelakaan yang sering terjadi? Nah, itu mah menyebabnya nggak tahu ya. Tahu itu ada orang gaibnya yang ganggu, tahu saking kenceng itu mobilnya. Jadi nggak tahu urusan itu mah. Kalau urusan yang mengganggu-ganggu di daerah puncak, ya ini itu. Posisi Jalan Raya Puncak tidak mengalami perubahan. Tingginya aktivitas warga, bertambahnya tempat wisata, menimbulkan kepadatan arus lalu lintas. Data dari Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Bogor menyebutkan, wilayah Bogor Barat dan Cilengsi Bogor memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi. Kalau titik rawan kecelakaan sendiri yang perlu kami sampaikan, terutama dari Rindu Alam ya, Rindu Alam turun ke bawah itu kan kiri kanannya adalah ada jurang, kemudian ada perkebunan teh yang memang jalannya cukup turunan yang tajam, kemudian berliku-liku sehingga betul-betul kendaraan antisipasi sekali karena cukup berisiko. Ditambah lagi ada rawan longsor ya. Semua yang dikerjakan oleh Dandels pada jalur Cisarua sampai dengan sebenarnya sampai ke Karangsambung di Cirebon itu adalah melebarkan jalan dan menata kembali jalan itu karena jalan yang ada itu sempit sebelumnya, banyak simpangan sehingga kalau ada orang lewat mau ke Cianjur melalui jalan itu pasti akan nyasar kalau tidak pakai penuh jalan. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang dia terima instruksi dari Raja Louis Napoleon untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, itu dia lakukan itu sebagai pertanggungjawaban Gubernur Jenderal kepada rajanya di Belanda sana. Jalan jalur puncak yang menjadi bagian ambisi Daendels membuat jalan raya pos sepanjang 1000 km pada tahun 1808 menyimpan cerita misteri. Namun hingga kini, Jalan Raya Puncak menjadi penunjang transportasi pengguna jalan. Terdapat 7 titik yang dianggap rawan kecelakaan yang harus diwaspadai pengguna jalan. Keberadaan makhluk gaib yang sering muncul menjadi cerita tersendiri bagi pengguna jalan yang pernah melihatnya.